Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini aku ada di stasiun Gambir. Hari ini Selasa tanggal 22 Agustus. Aku akan melakukan perjalanan dari stasiun Gambir ini menuju kota Surabaya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Naik kereta pagi yang bisa dibilang ini adalah keberangkatan baru dari suatu kereta api. Ya, ini adalah perjalanan naik kereta api Sembrani pagi dari Jakarta ke Surabaya. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti terus perjalananku sampai selesai. Ini dia stasiun Gambir, salah satu stasiun keberangkatan utama di kota Jakarta. Kalau stasiun Gambir ini lebih fokus untuk keberangkatan kereta full eksekutif ataupun Argo. Dan untuk stasiun Gambir ini terdapat dua pintu keberangkatan. Yang ini pintu keberangkatan selatan, dan ada lagi pintu keberangkatan utara. Cuma yang sana itu kalau nggak salah difokuskan untuk Argo Cirebon dan Argo Parahyangan dan pengguna face recognition. Sedangkan yang ini untuk semua keberangkatan dan ada juga face recognition juga di pintu keberangkatan selatan. Kemudian ada stasiun Pasar Senen sebagai stasiun keberangkatan utama untuk kereta api ekonomi ataupun kelas campuran dari sana. Nah, kereta api Sembrani pada pukul 10.20 ini sebelumnya ini tidak ada. Sembrani itu sebelumnya hanya berangkat malam aja. Tapi per KBK baru ini ada Sembrani pagi dari Jakarta ke Surabaya maupun sebaliknya. Jadi yang semula hanya malam dan satu trip dari Jakarta ke Surabaya pun Surabaya ke Jakarta, kali ini ada dua trip. Jadi bisa dibilang menyaingi Argo Pulau Manggrek yang sama-sama punya dua trip. Dengan waktu tempuh yang nggak beda jauh juga. Argo Pulau Manggrek itu 8 jam 5 menit. Kalau Sembrani ini 8,5 jam aja yang paling cepat. Khususnya di kereta api Sembrani pagi ini 8,5 jam aja. Karena pemberhentiannya nggak sebanyak Sembrani malam. Nah, gimana kira-kira ya perjalanan Sembrani pagi ini, terutama dari Gambir ke Surabaya? Makanya simak terus video ini sampai selesai. Nah, di area stasiun Gambir ini terdapat beberapa toko. Ini di sini ada toko makanan, kemudian ada toko kopi, terus ada toko buat belanja makanan minuman untuk oleh-oleh selama perjalanan, dan di sana pun juga ada. Dan di sini juga ada ATM nih teman-teman, buat misalkan teman-teman nggak bawa cash bisa ambil dari sini nih. Terus di sini ada hotel transit, misal teman-teman akan transit ke kereta atau pesawat bisa transit dari sini, bisa nginep sebentar lah di sini. Nah, di sana area boardingnya. Di stasiun Gambir untuk proses check-in bisa melakukan boarding face recognition dan bisa boarding manual dengan menggunakan identitas. Di sini ada keterangan kereta-kereta apa yang sudah standby. Nah, ini aku akan naik kereta api Sembrani. Ini sudah ada nih keretanya di jalur 1. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ya. Jadi nanti aku akan pakai face recognition walaupun aku cetak tiket, karena kalau naik kereta tanpa cetak tiket tuh rasanya kurang gimana gitu. Haha. Oke. Setelah melakukan proses boarding, kita langsung naik ke atas untuk mengakses ke peron kereta.
Sembrani tersedia di jalur 1 pakai eksekutif New Image, jadi memang rangkaian Sembrani asli ya, dan dibawa TikTok sekarang, yang sebelumnya sekali jalan aja. Eksekutif New Image angkatan 2016 ini, yang terkenal akan gemlodaknya, tapi nggak tahu, kita rasakan aja apakah gemlodak apa enggak. Aku ada di eksekutif 9, letaknya paling belakang. Nah, paling belakang juga nggak ada namanya pembangkit ataupun bagasi, jadi bisa backride kita. Nah, di sini juga kita bisa melihat ikon dari kota Jakarta, yaitu Monas. Untuk nggak ada kereta yang lagi parkir ini di sekitar sini, jadi bisa ngelihat Monas. Cakep banget ya, walaupun agak kabut-kabut gini ya. Ini kayaknya kabut polisi teman-teman, karena beberapa hari terakhir ini Jakarta lagi kurang sehat udaranya, banyak polusi di mana-mana. Ya, semoga cepat pulih, dan per hari ini atau per hari kemarin gitu juga dilakukan WFH juga di beberapa perusahaan. Oke, ini kita menuju ke eksekutif 9. Kita duduk di nomor 11. Wah, dapat belakang nih kayaknya. Dingin banget. 11A. Oh, ini. Wah, pas dapat kiri, dapat papasan dan dapat view laut nanti. Nih, kondisinya masih sepi. Oke, ini kursiku di nomor 11A. Mari kita review apa aja yang aku dapatkan di kursi ini. Nah, di sebelah sini terdapat tirai. Ini bisa kita buka nih, kayak gini. Nah, terus di sini ada gantungan, ada tatakan meja dan 2 stop kontak. Jadi masing-masing kursi ini dapat 1. Terus di sini ada meja nih. Nah, meja buat makan ataupun kerja pakai laptop seperti ini. Terus di sini ada reclining seat. Kita masukkan dulu. Ini ada reclining seat untuk merupakan kursi. Terus kalau kita duduk, di sini ada footrest atau pijakan kaki. Nah, wah, ini footrestnya masih pakai footrest yang lama nih, bekasnya nggak berfungsi nih. Ya, sayang sekali. Walaupun udah ada tuas tapi nggak berfungsi. Terus ini ada kantung untuk menyimpan barang, ini ada kresek untuk sampah. Terus di atas ini ada lampu baca teman-teman. Oh, nyala masih. Nyala. Di atas itu ada rak bagasi. Dan ini kursinya masih menggunakan kursi lama kayaknya. Oh, udah menggunakan kursi baru nih kayaknya. Udah ada bantalannya. Kursi baru ala stainless steel, cuma ini meja lipatnya masih meja lipat bawaan eksekutifnya tahun 2016. Eksekutif 9 yang aku naiki bernomor Sarana K1011647, yang artinya K1 ini adalah kode untuk kelas eksekutif, 0 tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif, 16 ini adalah tahun pertama dinas tahun 2016, 47 adalah urutan eksekutif yang pertama berdinas tahun 2016. Ini kelas eksekutif, kapasitasnya 50 penumpang, 50 kursi. Dan untuk single seat ini ada di nomor 13B dan 1C di ujung sana. Sisanya 2 baris. Jadi hanya ada 2 kursi jonggo aja. Bagi teman-teman yang mau sendirian tuh bisa pilih antara 1C dan 13B. Tapi misalkan 13B ini di belakang ataupun 1C ini di belakang, ini aman teman-teman. Kalau misalkan ini depan, mari kita balik ya. Ini bisa dibalik juga kursinya. Nah, kalau kita balik, ini mepet tembok nih. Nah, kalau lurus, ini kaki kita itu ngarah ke lorong. Jadi jaga pintu. Kalau misalkan kursi single seat ini ada di depan, agak kurang nyaman sih.
Kalau pintunya agak di tengah gitu baru nyaman. Mari kita balik lagi. Takutnya ada yang punya. Peta rute kereta api Sembrani. Ini berangkat dari stasiun Gambir, berhenti di stasiun Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Tawang, Bandung, Jateng, Ngerombo, Bablas, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Bablas, dan Surabaya Pasaturi. Jadi Sembrani yang pagi, baik dari arah Surabaya ataupun dari arah Jakarta, ini pemberhentiannya lebih sedikit dari Sembrani yang malam. Kalau yang malam ini ketambahan Lamongan dan ketambahan Ngerombo dan juga Jatinegara, ketambahan 3 stasiun. Tetapi kalau yang pagi dari arah sebaliknya, ini hanya berhenti di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja, mulai dari start sampai finish. Keren emang Sembrani pagi ini. Terus di sini terdapat toilet. Untuk toilet di dekat kursi 13B, ini space-nya lebar banget. Lihat di sini ada kaca gede banget. Terus di sini ada sabun, ada wastafel keran, ada tisu, klosetnya pakai kloset duduk. Di situ ada jendela, ada penyaring udara, ada lampu, ada tempat sampah. Untuk gantungannya, wah nggak ada nih gantungannya. Oh ini, sorry, gantungan. Ada pengarum ruangan. Untuk pintunya nih pakai pintu lipat. Kuncinya kayak gini, 2 kali. Oke, selesai. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini eksekutif 9 paling belakang. Jadi nanti kita bisa menikmati pemandangan kereta api Sembrani rel dari belakang sini. Mantap. Di sini tersedia kode F44 dan 10, yang artinya F ini adalah Trendmark F. Batas kecepatan maksimal 120 km/jam. Independentnya kereta api Sembrani bisa melaju 8,5 jam aja dari Jakarta ke Surabaya. 44 ini adalah berat total eksekutif ini adalah 44 ton dan 10 adalah jenis rodanya, yaitu bogi K10. Walaupun rangkaiannya kayak gini tapi bisa ngebut 120. Oke, ini persiapan berangkat pukul 10.20 dari stasiun Gambir. Kereta api Sembrani sudah berangkat dari stasiun Gambir tepat pukul 10.20. Nah, ini selepas dari stasiun Gambir, untuk kondisi dalam kereta langsung diubah menjadi mode malam. Jadi lampu-lampu di atas itu dimatikan, dinyalakan lampu semacam lampu redup warna kuning gitu. Keren lah. Jadi lebih redup, gak kelihatan lebih panas gitu. Ya walaupun AC-nya ini dingin banget sih. Haha. Nah, kita nikmati perjalanan kereta api Sembrani pagi ini dari Jakarta menuju ke Surabaya. Selamat datang di kereta api Sembrani yang mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasaturi. Namun perhatikan tiket yang Anda miliki, pastikan Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera dalam tiket. Bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera tiket, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Saya Yoga sebagai peneliti yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Apabila membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya di nomor telepon sesuai dengan papan nama yang tertera di depan kali kereta. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Lalu, berapa sih harga tiket kereta api Sembrani yang harus dibayarkan? Sebenarnya harga tiketnya mahal banget ya untuk kereta api Sembrani. Kisaran antara 600 hingga 700 ribuan. Ya, memang untuk rute Jakarta-Surabaya ini bisa dibilang rute gemuk, sehingga tiketnya itu nggak murah. Walaupun jalur utara ini terbilang jalur yang lebih cepat, tapi harga tiketnya mahal banget, 600 sampai 700 ribu. Tapi ini untungnya aku mendapatkan harga tiket yang jauh lebih murah dari harga aslinya, yaitu aku membayarkan harga tiket 78.000 saja.
Kenapa bisa begitu? Karena PT KAI mengadakan promo Agustusan seharga 78.000 untuk semua kelas eksekutif, entah rute Surabaya Jakarta, Jakarta Malang, dan seterusnya. Dan aku dapat di kereta api Sembrani ini dari Jakarta ke Surabaya dengan harga tiket cuma 78.000 aja. Bisa dibilang 10 kali lipat lebih murah ya, 9 sampai 10 kali lipat dari harga aslinya. Nah, ini kita melewati percabangan stasiun Jatinegara. Nah, di sana itu ada rel, itu ke arah stasiun Pasar Senen, dan yang kita lewati ini ke arah stasiun Gambir. Jadi stasiun Gambir dan Pasar Senen itu arahnya berbeda. Nah, ini kita melewati depo Cipinang. Ini adalah depo lokomotif dan depo kereta yang ada di Jakarta, menjadi salah satu depo terbesar untuk kereta api. Jadi di sini tuh bisa menyimpan banyak lokomotif. Nah, nih terlihat banyak lokomotif berjejer yang parkir untuk istirahat dan untuk persiapan berdinas kembali nanti siang hingga sore. Banyak tuh, ada sisi 01 dan sisi 03 yang mendominasi. Nah, jika ke sini ini terdapat tempat untuk rangkaian kereta api yang parkir. Kebanyakan rangkaian yang parkir di sini tuh kereta yang dari arah stasiun Pasar Senen, parkirnya di sini. Nah, ini rangkaian Kertajaya nih, relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi PP. Kalau kereta yang dari Gambir ini parkirnya di stasiun Jakarta Kota. Balapan dulu. Dadah. Apakah nanti bisa nyusul lagi nih KRL-nya? Perhentian pertama kereta api Sembrani di stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi ini bisa dibilang stasiun yang cukup strategis ya di pusat kota. Jadi makanya beberapa kereta api ke arah Jawa Timur, Jawa Tengah ataupun sebaliknya ini berhenti di sini untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Lihat beberapa ada yang naik ke eksekutif 9 nih. Sebelumnya stasiun Bekasi ini kalau nggak salah cuma perhentian khusus kelas campuran atau ekonomi, tapi sekarang beberapa kelas eksekutif berhenti di sini. Oke, di sini berhenti gak lama, langsung persiapan berangkat kembali. Berangkat dari stasiun Bekasi, ini kita bertemu dengan KRL yang kita salib dan sempat menyalip kita barengan. Teman-teman males ke kereta makan, di kereta itu pasti ada yang berkeliling untuk menjajakan makanan ya. Ini makanan aku bayar, dan karena aku agak males di kereta makan ya, karena agak jauh di kereta tengah, jadi aku beli dari Mbak Prami tadi. Ini aku beli nasi CFC
Ini produksi FC tapi collab sama KI Service atau Reska dulunya. Nah, aku pesen CFC harganya 38.000. Nah, mari kita lihat isinya ya. Ini ada alat makan, sendok garpu, ada nasi, udah ada mereknya tuh ya CFC, dan ini ayamnya 2 potong tuh, sayap sama apa nih, paha atas kayaknya. Mantap nih, 2 potong. 2 potong. Dan ada sausnya juga. Saus CFC asli. Mantap. Nanti mari kita makan. Kita berhenti luar biasa di stasiun Cikampek. Oh, kayaknya itu Persilang Argo Parahyangan. Harusnya di sini berjalan langsung, teman-teman. Antrian Argo Parahyangan. Karena di sini itu terdapat percabangan. Jika ke kiri ke arah Cirebon, Surabaya, sedangkan ke kanan ke arah Bandung. Kereta api Sembrani persiapan. Nah, itu Argo Parahyangannya menyilang, jalurnya menyilang ke jalur sini. Makanya ini harus berhenti dulu. Ini persiapan Argo Parahyangan melintas langsung stasiun Cikampek dan Sembrani berangkat dari stasiun Cikampek. Nah, disinilah letak percabangannya. Jika ke kiri, kalau dari arah sini, jalur kiri ini ke arah Purwakarta hingga Bandung. Sedangkan kita ambil jalur ke kanan ke arah Cirebon Semarang, atau ke arah kiri kalau sesuai jalannya kereta. Sedangkan Bandung ke kanan kalau sesuai jalannya kereta atau dari stasiun Cikampek. Jadi kita sudah berada di jalur lintas Cikampek Cirebon. Sarana eksekutif 9 digeber sekitar 110-115. Sebenarnya sih anteng, cuma pas lewat wesel itu suaranya berisik banget. Nanti kita tunggu lintas di stasiun deh, suara berisiknya kayak apa. Nah, ini tadi barusan lewat wesel. Nah gitu ya, masih aman lah, tapi ya walaupun itu agak kemelodek. Nah berisik banget. Asik. Ini melintas langsung stasiun apa ini? Oh, stasiunnya di kanan. Ini kita dengarkan lagi ya. Nah tuh, seperti ini. Mungkin rangkaian stainless lebih kedap ya dari rangkaian image. Ya, teman-teman bisa kasih nilai sendiri. Tapi kalau menurutku lebih anteng stainless steel.
kita akan menyusul kereta api Tawang Jaya Premium dari Pasar Senen Tujuan Akhir Semarang Tawang. Ya, di mana Tawang Jaya ini berangkat dari Semarang itu pukul 9.55, ini berangkat pukul 10.20, tapi tersusul di stasiun Jatibarang ini karena kecepatannya berbeda. Seberani 120, Tawang Jaya cuma 100 saja. Mari kita lihat. Kereta api Sembrani saat ini telah tiba di stasiun Cirebon. Di sini akan berhenti selama 5 menit dari 12.51 hingga 12.56. Dan untungnya ini datang tepat waktu. Tadi itu sempat telat di tengah jalan akibat beberapa kali berhenti ditahan sinyal, dan tadi di Cikampek juga berhenti luar biasa. Untungnya ini tempat dan berhentinya juga sesuai dengan waktu. Di kota Cirebon ini terdapat 2 stasiun, yaitu stasiun Cirebon Kejaksaan ini sebagai pemberhentian kereta api kelas Argo ataupun full eksekutif. Ada beberapa kelas campuran juga sih. Ada juga stasiun Cirebon Perujakan sebagai pemberhentian kereta kelas ekonomi, dan ada beberapa juga kelas campuran eksekutif ekonomi ataupun premium. Oh ya teman, stasiun Cirebon ini juga punya depo kereta untuk menyimpan sarana-sarana kereta di depo Cirebon, dan juga ada depo lokomotif untuk menyimpan sarana-sarana lokomotif di kota Cirebon. Di jalur 2 stasiun Cirebon ini nampak kereta api, sepertinya kereta api Argo Lawu dari stasiun Solo Balapan tujuan ke stasiun Gambir dengan kelas eksekutif dan luxury generasi kedua. Ini keretanya masuk lebih dulu, kereta api Argo Lawu. Lokomotifnya CC 061349 DPO CPN atau Cipinang. Lagi kita akan melewati stasiun Cirebon Perujakan. Nanti di Cirebon Perujakan ini terdapat percabangan atau perpecahan kereta api Sembrani akan ambil jalur kiri atau ke arah Semarang, sedangkan ada percabangan ke kanan itu ke arah Purwokerto Yogyakarta. Nah, ini sudah berpecah ke kanan, ini ke arah Jogja atau jalur selatan. Kereta-kereta ke arah Jogja itu lewatnya jalur sana atau peron 6789 di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, ini stasiun Cirebon Perujakan kita langsung karena berhentinya hanya di stasiun Cirebon Kejaksaan. Nah, itu udah ke sana ke arah Yogyakarta. Kita masuk ke jalur utara hingga Semarang dan Surabaya.
Oh ya, lepas stasiun Cirebon di beberapa peta jalur hingga nanti di stasiun Ngerombo, ini puncak kecepatan kereta api Sembrani akan meningkat yang semula dari Jakarta hingga Cirebon itu 115 km per jam. Selepas Cirebon hingga stasiun Ngerombo itu akan menjadi 120, di mana ini adalah puncak kecepatan tertinggi untuk kereta api saat ini di Indonesia. Jadi kereta api Sembrani bakal kebut-kebutan setelah ini ya. Mari kita lihat seberapa kencang dan seberapa komplot kereta api Sembrani nanti. Stasiun Tegal, nanti kita akan bertemu dengan jalur dari arah Slawi Purwokerto, jalur yang dilewati kereta api Kamandaka ataupun Joglo Surakarta. Selamat siang para penumpang kereta api, sesampainya kita akan sampai di stasiun. Ini percabangannya. Memeriksa dan kembali beserta para bawahan Negara Slawi hingga tujuannya Purwokerto. Sini terdapat sebuah bengkel atau balai asa, yaitu Balai Asa Tegal, yang tujuannya untuk memperbaiki gerbong barang di Pulau Jawa. Jadi gerbong-gerbong barang macam gerbong tangki, gerbong terbuka, gerbong tertutup, kemudian gerbong datar, pokoknya yang berjenis gerbong barang itu dirawatnya di Balai Asa Tegal. Kalau kereta penumpang itu diperbaiki di Balai Asa Manggarai dan Balai Asa Surabaya Gubeng, sedangkan lokomotif di Balai Asa Yogyakarta. Nah, ini area Balai Asa Tegal ke arah sana tadi. Nah, di sini juga terdapat kuburan kereta. Nah, ini ada bangkai-bangkai roda kereta. Ini ada bangkai keretanya. Ini kayaknya baru aja ditumpuk tuh, livrenya masih livery yang belum lama. Ini kereta api Sembrani telah tiba di stasiun Tegal dan persiapan berangkat kembali. Di sini berdiri 2 menit aja. Gokil, cepet banget. Ini stasiun Tegal. Untuk kereta api Sembrani ini berhenti ya, sedangkan saingannya yaitu Argo Manggrek bablas di sini. Panas banget Tegal, gokil. Perjalanan kereta api Sembrani telah sampai di stasiun Pekalongan. Di sini hanya berhenti 1 menit aja karena sudah telat teman-teman. Harusnya 14.20, ini 14.22
22 baru aja sampai. Ini udah jadwalnya berangkat sampai Pekalongan. Nah, di dekat stasiun Pekalongan ini ada bekas depo nih, bekas depo yang dulunya sebagai depo lokomotif. Nah, di situ juga terdapat beberapa gerbong yang parkir udah nggak dipakai lagi, udah terbengkalai. Oke, ini persiapan berangkat ke Bali cepet banget asli. Yang turun ataupun naik di sini kayaknya nggak seberapa banyak. Nanti setelah stasiun Pekalongan, nanti di antara stasiun Krengseng, stasiun Kuripan, kita akan melihat pemandangan Laut Jawa, Laut Utara. Nanti di antara stasiun tersebut dan titik pastinya yaitu di stasiun pelabuhan nanti. Stasiun pelabuhan nanti letaknya berada di tepi laut persis, nanti kita lihat ya. Kita baru saja melewati stasiun Kuripan. Nah, setelah lewat sini kita akan menikmati pemandangan pantai Laut Jawa. Sebentar lagi kita akan melewati stasiun yang posisinya berada di pinggir laut persis. Nah, di sebelah kanan itu udah laut ya. Ini adalah stasiun pelabuhan. Bukan Gang 116 kalau bukan di Ledakan.
perjalanan kereta api Sembrani telah sampai di stasiun Semarang Tawang. Nah, di sini tuh berhenti harusnya 5 menit, tapi ini karena telat, jadi berhentinya cuma 2 menit aja. Jadi di kota Semarang ini terdapat 2 stasiun besar. Stasiun Semarang Tawang sebagai stasiun khusus keberangkatan kelas eksekutif atau argo dominannya, dan tadi di sana ada stasiun Semarang Poncol sebagai keberangkatan kereta kelas ekonomi ataupun campuran. Tapi di stasiun Semarang Tawang ini ada beberapa kereta kelas ekonomi yang berhenti di sini, seperti kereta api Matramaja full ekonomi, tapi berhentinya di stasiun Semarang Tawang. Oke, ini nggak lama berhenti, langsung berangkat kembali asli. Karena terlambat, jadi berhentinya cepet banget. Di sini kita bisa melihat tambahan ya. Jadi seakan-akan kita melewati air, padahal ini ada batasnya nih. Nah, itu seakan-akan kita naik kapal gitu ya, padahal ini kereta. Suasana eksekutif 9. Ini tadi yang naik dari Semarang, ada beberapa di eksekutif 9 ini, tapi yang turun lebih mendominasi sih, dan naik rata-rata di eksekutif depan. Nah, penumpang yang di belakangku ini juga udah turun. Ini di kondektur, dan tadi kayaknya kondekturnya ganti di Semarang. Di kondekturnya rute Jakarta Semarang, kemudian Semarang Surabaya. Pukul 17.01 perjalanan kereta api Sembrani telah sampai di stasiun Cepu. Di sini lebih awal sekitar 5 menit. Normalnya pukul 17.06 dan berangkat kembali pukul 17.08. Lumayan ya, berhentinya jadi 7 menit yang normalnya cuma 2 menit aja. Tadi pas masuk langsung berangkat kereta api Jayabaya dari stasiun Malang terus naik ke stasiun Pasar Senen via Surabaya Pasaturi. Di stasiun Cepu ini terdapat depo lokomotif, tapi depo kecil. Nah, ini untuk menyimpan lokomotif untuk kereta api yang terminusnya di sini, seperti kereta api lokal Belarasura dari Surabaya Pasaturi ke Cepu ini, dan kereta api Belarajaya dari Semarang Poncol ke Cepu. Oh, masinisnya langsung gaspol.
terpisah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini tentang sinyal masuk stasiun Bojonegoro. Kayaknya ada antrean kereta masuk nih dari arah berlawanan. Jadi kita ditahan dulu. Dan ini lagi-lagi akan terlambat teman. Harusnya sekarang itu udah jadwalnya berangkat, tapi ini masih ditahan. Telat lagi nih, nggak tahu nih sampai Surabaya telat apa enggak. Dari Bojonegoro ke Surabaya tanpa berhenti sih, 12 aja ya, semoga aja tepat waktu. Kereta api Sembrani telah sampai di stasiun Bojonegoro pukul 17.40. Ini telat sekitar 8 menit, harusnya 17.34 itu berangkat, tapi 17.40 ini baru sampai. Oke, ini persiapan berangkat, langsung berangkat. Cuma 2 menit aja, bahkan nggak sampai 2 menit berangkat kembali. Kereta api Sembrani sudah diberangkatkan dari stasiun Bojonegoro, di mana stasiun Bojonegoro tadi sebagai stasiun perhentian terakhir. Jadi setelahnya adalah stasiun stasiun Lamongan. Itu kereta api Sembrani yang pagi dari Jakarta ataupun pagi dari Surabaya ini tidak berhenti ya. Jadi langsung bablas dari Bojonegoro ke Surabaya Pesatu. Jadi kayak anggrek gitu. Nah, aku akan memberikan kesimpulan untuk video perjalanan kereta api Sembrani kali ini. Untuk review eksekutif 9 di nomor sarana K101647. Untuk eksekutif ini sebenarnya baik ya, cuma di beberapa titik itu kadang kemelodal, dan di beberapa titik kadang halus, seperti di trek-trek terus, tapi di mana ya, di Cirebon sampai Tegal itu halus banget teman. Terus untuk AC-nya ini dingin banget, AC dingin banget dari awal sampai sekarang. Memang disetel dingin ya untuk AC-nya. Terus untuk kekebalan suara ini baik banget. Jadi misalkan pintu ini dibuka, ini suara yang masuk bakal lebih kerasa lagi, bakal lebih kemelodak lagi kalau misalkan di trek yang kurang tepat. Untuk jam perjalanan kereta api Sembrani dari Jakarta ke Surabaya yang pagi ini, menurutku cocok banget ya. Dari Jakarta jam 10, nggak terlalu pagi, kemudian sampai di Surabaya jam 7 itu masih belum terlalu malam ya untuk ukuran kota Surabaya, jadi masih pas banget. Tapi untuk harga tiket kereta api Sembrani ini memang nggak murah. Memang bukan untuk kaum mendang-mending sih Sembrani, buat untuk kejar waktu aja. Kalau misalkan teman-teman pengen
naik kereta api di jam serupa, mungkin bisa pilih kereta yang lebih murah, yaitu kereta api Dharma Wangsa. Ya walaupun Dharma Wangsa itu berangkatnya lebih pagi dan datangnya itu lebih malam dari kereta api Sembrani, tapi ya harganya lebih murah untuk kereta api Dharma Wangsa, sekitar 400 sampai 480 ribu untuk kelas eksekutif. Dibanding Sembrani ini sekitar 600-700 ribuan, tapi Sembrani ini bisa di-compare dengan kereta api Argo Manggrek sekitar harga tiket 700 sampai 800 ribu. Jadi kalau misalkan pengen kejar waktu tapi antre kemahalan, nah ini solusinya, yaitu kereta api Sembrani. Oke, kurang lebih sekitar 1 jam lagi perjalanan kereta api Sembrani pagi ini akan segera berakhir. Mungkin kita nikmati sisa perjalanan dan lihat kereta api Sembrani ini bablas di stasiun Babat dan bablas di stasiun Lamongan. Nah ini yang pengen aku lihat nih, bablas di stasiun Lamongan, karena setahu atau kemarin-kemarin yang bablas di Lamongan kan cuma Anggrek aja. Nah Sembrani ini bablas kan. Mari kita lihat nanti ya. Saat ini perjalanan kereta api Sembrani akan segera tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebelum menuju periksa teliti kembali, pastikan barang bawaan Anda tidak ada di maupun barang di dalam kereta. Oke, ini pukul 18.48. Tiba di tujuan akhir Surabaya Pasar Turi awal 4 menit. Gokil. Tadi berangkat Bojonegoro terlambat 8 menit. Tiba di Pasar Turi awal 4 menit. Gokil ini masinisnya. Tadi memang ngebut banget sih. Kayaknya dimentokin kecepatannya. Jadi bisa awal sampai di tujuan. Oke, ini dia perjalananku naik kereta api Sembrani pagi dari Jakarta ke Surabaya. Seperti inilah pengalamanku ya. Yang awalnya ini ada telat, kemudian sampai tujuan akhir ya seperti inilah, awal 4 menit pukul 18.48. Harusnya 18.52. Nah ini yang turun di tujuan akhir mendominasi ya. Dan ini rangkaian kereta api Sembrani itu akan berangkat lagi nanti malam jam 20.20. Jadi ini tektok banget. Spare waktu di stasiun Surabaya Pasar Turi ini cuma 1,5 jam aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Trip kereta api Sembrani pagi dari Jakarta ke Surabaya, dan sampai jumpa di video trip selanjutnya. Terima kasih.